Baiklah, saya akan menjelaskan macam-macam bilangan pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa merupakan pecahan yang pembilangnya serta penyebutnya adalah bilangan bulat. Contohnya 1/2, 3/4, 5/7, 6/8, dan sebagainya. Yang kedua, pecahan murni. Suatu pecahan dapat disebut sebagai pecahan murni jika pembilang serta penyebutnya merupakan bilangan bulat dan nilai pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya 1/7, 2/12, 3/18, dan sebagainya. Yang ketiga, pecahan campuran. Pecahan campuran ini merupakan kombinasi dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Contohnya 2 1/2, 3 1/4, 5 3/4, dan lain sebagainya. 4. Pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan pecahan yang penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Yang selanjutnya dinyatakan dengan tanda koma seperti berikut ini. 3/10 sama dengan 0,3. 58/100 sama dengan 0,58. Dan seterusnya. Kelima, persen atau per 100. Persen merupakan pecahan yang penyebutnya merupakan nilai 100 dan dinyatakan dengan lambang persen. Contohnya 6% sama dengan 6/100, 15% sama dengan 15/100, dan lain sebagainya. Selanjutnya, operasi hitung bilangan pecahan. Operasi hitung yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Cara yang digunakan dalam menjumlahkan maupun mengurangkan pecahan adalah dengan menyamakan penyebut dengan aturan seperti di bawah ini. A per B tambah atau kurang C per D sama dengan A kali D tambah atau kurang B kali C per B kali D. Operasi hitung yang kedua adalah perkalian. Berbeda dengan penjumlahan yang harus disamakan penyebutnya agar pekerjaan lebih mudah. Perkalian tidak perlu menggunakan hal tersebut karena langsung dihitung apa adanya dengan aturan seperti di bawah ini. A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Selanjutnya, operasi hitung yang ketiga adalah pembagian. Cara yang dilakukan adalah dibalik dan diubah menjadi operasi perkalian dengan aturan seperti di bawah ini. A per B dibagi C per D sama dengan A per B kali D per C sama dengan A kali D per B kali C. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Pak Togar seorang karyawan di sebuah perusahaan. Setiap bulan, ia menerima gaji sebesar Rp840.000. Dari gaji tersebut, 1/3 bagian digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, 1/5 bagian untuk membayar pajak, 1/4 bagian untuk biaya pendidikan anaknya, dan sisanya ditabung. Pertanyaannya, berapa rupiahkah bagian-bagian masing-masing kebutuhan Pak Togar? Cara penyelesaiannya adalah yang pertama untuk kebutuhan rumah tangga Pak Togar. Kebutuhan rumah tangga Pak Togar. Yaitu 1/3 akan dikali dengan gaji Pak Togar sebesar 840.000. 840.000 dikali 1, 840.000. Tetap ya. 840.000 dibagi 3 hasilnya 280.000. Jadi, biaya kebutuhan rumah tangga Pak Togar sebesar 280.000. Selanjutnya yang kedua, membayar pajak. Membayar pajak 1/5 dikali dengan gaji Pak Togar 840.000.
kita sederhanakan. 840.000 dikali 1 tetap 840.000. 840.000 dibagi 5. Hasilnya 168.000 rupiah. Jadi, biaya untuk membayar pajak Pak Togar sebesar 168.000 rupiah. Selanjutnya yang ketiga, biaya pendidikan anak Pak Togar. Anak Pak Togar 1/4 akan dikalikan dengan gaji Pak Togar 840.000. 840.000 dikali 1 hasilnya 840.000 dibagi 4 hasilnya menjadi 210.000. Jadi untuk biaya pendidikan anak Pak Togar sebesar 210.000. Oke, selanjutnya contoh soal yang kedua. Kakak mempunyai uang sebanyak 80.000 rupiah. 3/5 uang itu dibelikan buku dan sisanya ditabung. Berapakah banyak uang yang ditabung? Cara penyelesaiannya adalah diketahui bahwa kakak mempunyai uang sebesar 80.000 dan 3/5-nya dari uangnya bagian uang kakak dibelikannya buku. Dan sisanya ditabung. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapakah banyak uang yang ditabung. Oke, sekarang jawab. Tadi kakak punya uang 80.000. 80.000 ini akan kita kalikan ke 3/5 bagian uang kakak. 3/5. Maka ini kita sederhanakan. Yang pertama kita lakukan 80.000 dikali 3. Hasilnya 240.000. Nah, dibagi 5 atau per 5. 240.000 dibagi 5 hasilnya 48.000. Oke, selanjutnya untuk mengetahui sisa uang yang ditabung, sisanya ditabung sama dengan uang kakak 80.000 akan dikurangkan dengan 48.000. 80.000 dikurang 48.000 hasilnya 32.000. Jadi, banyak uang yang ditabung kakak adalah 32.000.
Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Ibu membeli 40 kg gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan dibungkus plastik. Masing-masing beratnya 1/4 kg. Banyak kantong plastik berisi gula yang diperlukan adalah... Cara penyelesaiannya adalah diketahui bahwa total berat gula empat puluh kilogram. Yang kedua, berat gula eceran seperempat kilogram. Maka yang ditanya berapa banyak kantong plastik yang berisi gula yang diperlukan. Jawab. Kita buat di sini banyak kantong. Banyak kantong sama dengan total berat gula dibagi berat gula eceran. Berat gula eceran. Sekarang kita masukkan angkanya. Total berat gula ada 40 kg, 40 dibagi berat gula eceran 1/4. 1/4. Oke. Ini kan masih dalam bagi, sekarang mau kita ubah ke dalam perkalian. 40 dikali. Kalau dalam perkalian 1/4 akan dibalik atau diubah menjadi 4/1. Sekarang kita sederhanakan ini sama dengan 40 dikali 4 dibagi 1 hasilnya 4 sama dengan 40 dikali 4 hasilnya 160. Jadi banyak kantong plastik yang berisi gula yang diperlukan adalah 160 kantong. Oke, selanjutnya contoh soal yang keempat. Seorang dokter memberikan 40 tablet pada seorang pasien. Jika setiap hari harus minum 1/4 tablet, maka obat habis akan dalam beberapa hari. Cara penyelesaiannya adalah pertama-tama kita diketahui bahwa total tablet ada 40. Kemudian dosis minum 1/4. 1/4 itu kita sederhanakan menjadi 5/4 tablet
per hari. Nah, selanjutnya yang ditanya waktu sampai obat habis. Waktu sampai obat habis. Penyelesaiannya caranya, waktu sama dengan total dibagi dosis. Sekarang kita masukkan angkanya. Totalnya tadi 40 dibagi dosisnya 5/4. Kita sederhanakan. Kita ubah dulu bagi ini menjadi perkalian. Caranya 40 kalau dikali, maka 5/4-nya dibalik atau diubah menjadi 4/5. 4/5 sama dengan, ini kita sederhanakan. Yang pertama itu 40 kali 4, hasilnya 160/5. 160 dibagi 5 hasilnya 32. Jadi waktu obat habis sampai 32 hari. Selanjutnya, soal yang kelima. Jumlah murid kelas 6 di SD swasta Bina Taruna adalah 75 anak. 2/5 diantaranya adalah murid laki-laki. Berapa banyak murid laki-laki di kelas 6 SD Bina Taruna? Maka cara penyelesaiannya adalah banyak murid laki-laki sama dengan 2/5 kali 75 sama dengan 30. Jadi banyak anak laki-laki adalah 30 siswa.